Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 3 tahun 2023 di laman ppg.kemdikbud.go.id. Ini lamannya seperti ini. Kalian bisa searching ini aja, ppg Kemdikbud gitu aja, nanti muncul sendiri paling atas, pencarian paling atas. Nah, setelah itu kalian lihat di pengumuman seperti ini per hari ini ya, 25 Oktober tahun 2023. Kita klik, maka informasinya seperti ini. Kita buka, kita akan dibawa kepada semacam new tab gitu ya, tampilan baru. Kita buka melalui PDF aja, penambil PDF. Kita tunggu. Dalam surat edaran ini, pengumuman dibuat pada hari ini, tanggal 25 Oktober. Nomor suratnya 6412 garing B garing JP titik 00 titik 05 garing 2023. Ini tertanggal berapa ini? Tertanggal 24 Oktober ya, oleh Profesor Dr. Nur Suryani MPD. Ini adalah dirijen kita. Kembali ke data. Di sini menjelaskan tentang dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan guru pada bidang studi pada jenjang sekolah dasar menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen PTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023 ya. Ini tidak main-main ya, ini sudah di tahun ini sudah gelombang ketiga dengan jumlah mahasiswa yang relatif banyak, berarti kemungkinan peralihan guru besok itu diambilkan dari program ini Prajabatan. Jadi honorer-honorer yang akan masuk ke sekolahan itu akan dibatasi, cenderung tidak diperbolehkan, dan nanti rekrutmennya adalah rekrutmen secara resmi seperti ini. Jadi nanti diambilkan dari PPG Prajab yang lulus, terus seleksi P3K atau seleksi CPNS seperti itu. Adapun kriteria yang pertama adalah di A, yaitu persyaratan calon mahasiswa Prajab 2023, yaitu yang jelas WNI, tidak terdaftar sebagai guru kepala sekolah pada data pokok pendidikan. Ini Dapodik tersistem ya, maksudnya sudah masuk Dapodik, ataupun simpatika, berusia paling banyak 32 tahun per 31 Desember tahun 2023. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 terdaftar di PD Dikti. Ini tidak harus akreditasi A ya, ini bebas. Tetapi di sini memiliki IPK paling rendah 3,00. Terus syarat berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Terus yang berikutnya surat keterangan kelakuan baik SKCK, memiliki surat keterangan bebas narkotika atau nafsa, mendatangi fakta integritas. Yang 10, mengikuti tahapan seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Ini adalah persyaratan calon mahasiswa. Jadi untuk tahap pertama tidak seluruh persyaratan 10 persyaratan ini masuk ke tes yang pertama, tidak, karena tesnya terbagi menjadi beberapa, yaitu tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Tes pertama mungkin sekedar administrasi yang dipunya sama calon mahasiswa,
Terus kalaupun lulus nanti baru syarat-syarat tambahan lagi seperti kayak SKCK, jasmani, nafsa itu terus itu terakhir ketika dinyatakan lolos tes wawancara. Seperti saya dulu waktu daljab itu sama seperti ini juga ada tesnya banyak itu terus kurang lebihnya sama kayak gini. Terus bidang studi yang dibuka di gelombang 3 ini adalah pendidikan profesi guru untuk PGSD. Nah, yang pertama ini PGSD, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, PKN, Sejarah, Senbud, Seni Budaya, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Luar Biasa, dan Informatika. Nah, ini yang lebih hebatnya adalah masa dan biaya pendidikan ditanggung sama pemerintah atau kementerian sebesar 8.500.000 ya. Untuk 2 tahun berarti 17 juta. Lumayan kan? Ini ada tahapan seleksi. Seleksi pertama yaitu seleksi administrasi, kedua tes substantif, tahap 3 ada tes wawancara. Administrasinya yaitu berkas dilakukan secara daring, tidak ada pengiriman berkas secara luring atau hard copy ke instansi, tidak ada. Ini terus yang tahap 2 tes substantif itu adalah penguasaan bidang tes, kemampuan dasar literasi dan numerasi. Dipastikan kalian memiliki literasi yang baik dan numerasi, hitung-hitungan yang logika berhitung yang lumayan, yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat ujian. Nah, ini kalian bisa memilih dan berbasis CAT bukan kertas pensil itu pokoknya itu pakai komputer. Terus yang tahap ketiga adalah tes wawancara, yaitu menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa yang dilakukan secara daring melalui platform virtual meeting. Nah, ini untuk menguji kalian layak atau tidak secara personal, itu apakah layak untuk menjadi mahasiswa atau tidak. Ketika kalian digali profesionalitasnya nanti seperti apa, misalnya kalian ditanya tentang masalah dunia pendidikan, masalah seputar dunia pendidikan, dan bagaimana kalian dinilai profesional atau tidak, kurang lebihnya seperti itulah. Nanti kalian bisa lihat juknis tambahannya. Dan untuk mendaftar di PPG Prajab ini kalian tidak gratis di awalnya karena harus membayar senilai 200.000 untuk biaya tahap 1 dan tahap 2. Jadi termasuk murah ya ini ya. Tahap 1 dan tahap 2 ini kalian cukup bayar 200.000. Tapi dengan syarat murah itu kalian harus bener-bener serius untuk daftar ini, sehingga kalian akan mendapatkan reward yaitu 17 juta untuk kuliah selama 1 tahun dan sertifikat pendidik serta jaminan prioritas P3K. Nah, adapun tata cara pendaftarannya yaitu di sini disebutkan ada 16 cara, yaitu yang pertama, pendaftar wajib memiliki email dan nomor HP aktif terkoneksi WhatsApp. Jadi nanti semua komunikasinya menggunakan media sosial WhatsApp. Yang kedua adalah mendaftar di ppg.kemdikbud.go.id, memilih daftar PPG Prajab, kemudian memilih daftar peserta. Setelah kalian melakukan itu, pendaftar membuat akun aplikasi SIM PKP menggunakan email aktif yang nantinya akan diberi tautan konfirmasi pendaftaran. Jadi pastikan akun emailnya itu benar-benar akun yang aktif dan sering digunakan oleh teman-teman sekalian. Yang selanjutnya adalah pendaftar masukkan nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan, jenis kelamin, bla 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 bla.
Seperti itu. Terus yang kelima yaitu pendaftaran lanjutan dengan cara login aplikasi SIMPAKB menggunakan username password yang telah dibuat di awal pendaftaran. Calon mahasiswa melengkapi isian biodata. Menarik sekali ini ya. Terus kalian bisa melakukan verifikasi data kemahasiswaan. Ini dipastikan kalian punya yang namanya ijazah. Kalau SKL kayaknya bisa apa tidak ya? Sepertinya kok yang diminta ijazah. Pendaftar melakukan pembayaran. Ini nanti jangan lupa kalau yakin daftar jangan lupa dibayar karena syarat untuk lolos administrasi termasuk membayar uang senilai Rp200.000. Nanti kalian mendapatkan kode bayar. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk tertera pada aplikasi SIMPKB. Yang terverifikasi hasil akan mengunci penuh slot lokasi tes substantif. Pendaftar cetak kartu substantif melakukan aplikasi. Nanti juga dapat kartu cetak ketika kalian dinyatakan sudah berhasil membayar, maka kalian bisa mencetak kartu tes substantif. Jadi hanya yang membayar yang bisa melakukan tes substantif. Tidak menerima pembayaran di tempat ya. Semuanya online untuk administrasi. Peserta mengikuti tes substantif. Ya, ini nanti setelah dinyatakan cetak kartunya muncul jadwalnya. Seluruh pengumuman dilihat pada aplikasi SIMPKB masing-masing menggunakan akun pendaftaran masing-masing yaitu email. Setelah dinyatakan lulus, maka ada jadwal wawancara yang juga dilakukan atau diinformasikan di SIMPKB-nya menggunakan akun pendaftaran yang terkoneksi dengan email kalian. Nah, setelah selanjutnya, kalau wawancara lolos lagi, maka kalian akan dilakukan proses penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Yang selanjutnya, calon peserta mengkonfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan di aplikasi SIMPKB sesuai jadwal masa konfirmasi atau tidak. Ini berkaitan dengan kesediaan itu biasanya teman-teman kalau posisinya siap biasanya akan bersedia, tapi kalau misalnya sedang sakit atau kebetulan kok ada problem tentang apa gitu biasanya tidak bersedia, tapi eman karena sudah melewati proses yang sangat luar biasa jadi diusahakan untuk bersedia karena rewardnya ingat beasiswa senilai 17 juta dan sertifikat pendidik serta prioritas penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak di instansi pemerintah. Dalam ini keguruan. Terus selanjutnya yaitu penempatan sesuai kuota nasional yang dibuka. Nah, ini adalah timeline-nya. Teman-teman bisa lihat 1 sampai 13. Jadi nanti kalau teman-teman ini tanggal 25 Oktober anggap aja ini adalah November awal, November, Desember 2 bulan. 2 bulan kalian berusaha, maka Januari akan PPG. Bukankah itu yang luar biasa? Semangat teman-teman. Adapun ketentuan yang lain silakan kalian baca di poin G. Nah, untuk linearitas PGSD itu bisa diambil dari program studi bidang studi kuliah ini ada buahnya. Kalau untuk yang bahasa Indonesia ini jadi silahkan melakukan penyetaraan sendiri apakah kalian linier dengan misalnya bahasa Indonesia itu dengan tadris bahasa Indonesia, sastra Indonesia itu masih linier mengajar bidang studi bahasa Indonesia. PJOK
ini IKOR ilmu keolahragaan bisa ikut bidang studi PJOK. Seni budaya ini relatif banyak ya, Senbud ini dari pendidikan seni. Kalau BK memang rata-rata di konseling, semuanya di konseling, psikolog juga ada. Yang sekiranya buahnya itu dari informatika, itu dari pendidikan informatika sampai jurusan-jurusan yang relatif umum bisa masuk di sini. Bagi teman-teman yang ingin menjadi guru, semangat, banyak peluang untuk berkarir di pemerintahan, salah satunya dengan ikut PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Terima kasih. Jika kalian suka dengan informasi yang saya berikan, silakan like, comment, subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan komen di video saya, akan saya balas sesegera mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.